Pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Primayanti Manalu dalam Breaking News pada pagi hari ini. Pada saat ini kami menyajikan beberapa informasi terkait pendapat beberapa masyarakat Kota Bengkulu dalam wisata di Kota Bengkulu itu sendiri. Bagaimana tanggapan mereka? Yuk ikuti kegiatan kami. Baiklah pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Mbak Deni Iswari. Mbak Deni Iswari dari jurusan mana Mbak? Kesejahteraan sosial. Jurusan semester? Semester 9. Oh, semester 9. Oh, baik Mbak, di sini saya akan bertanya sedikit pendapat Mbak tentang wisata yang ada di Kota Bengkulu. Sejauh ini menurut Mbak wisata favorit Mbak apa ya di Kota Bengkulu? Yang pertama Danau Gedang. Danau Gedang, sudah itu wisata Sungai Suci. Yang ketiga itu hutan mangrove. Oh, itu ada ketertarikan sendiri nggak Mbak dari wisata itu yang membuat Mbak menjadi jatuh cinta dan sangat tertarik jika berkunjung ke wisata itu? Ya, yang pertama mungkin spot foto ya. Spot foto tuh yang menjadi daya tarik kita untuk ke wisata tersebut. Mungkin kalau misalnya daya tariknya spot fotonya nggak bagus, ya mungkin kita nggak tertarik juga ke situ kan. Mungkin itu. Ada nggak Mbak sedikit informasi yang bisa Mbak beri sama masyarakat Kota Bengkulu atau masyarakat luar Bengkulu supaya wisata Kota Bengkulu ini menjadi lebih tertarik untuk para wisatawan yang ingin berkunjung? Mungkin dari segi wisatanya lebih ke itu apa ya? Lebih ke gimana ya ngomongnya? Lebih ke pembangunan yang misalnya nih kan banyak wisatawan atau dari luar Kota Bengkulu kan berkunjung ke Bengkulu nih. Kalau misalnya nggak ada sampah, nah kan kalau Mbak tuh melihat Kota Bengkulu nih banyak sampah ya, jadi kalau kan otomatis kalau misalnya dari luar kalau lihat ke wisata nih mau ke pantai apa misalnya lihat-lihat sampah banyak mungkin agak gimana sih ya image-nya Cak, kok Bengkulu ini gini-gini. Jadi kalau misalnya lebih ke lingkungannya bersih dan segala, nanti dulu deh wisatanya gitu. Nah, jadi kalau menurut Mbak sampah dan lingkungan kebersihan yang paling utama. Jadi kalau nak menarik orang berkunjung ke wisata, jadi kita lebih apa ya? Lebih senang aja gitu. Ya. Mungkin itu. Baiklah Pantai Marlborough adalah salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Kota Bengkulu. Pantai ini menjadi berbeda dengan pantai lainnya karena hampir di sepanjang pantai ini dipenuhi oleh beberapa bebatuan dan pohon cemara yang menambah kesejukan suasana di lokasi pantai. Pantai ini sangat strategis, membuatnya selalu ramai dipenuhi oleh pengunjung dan wisatawan. Selamat siang Mbak, saat ini saya sedang bersama dengan Mbak Yuni Azara. Dari jurusan mana Mbak? Fisika. Semester? Akhir. Semester akhir. Oh iya Mbak, seperti ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait wisata yang ada di Kota Bengkulu. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, sejauh ini wisata mana yang menjadi favorit Mbak di Kota Bengkulu? Kalau di kota sih masih mendingan pantai, karena kalau di pantai itu objek-objeknya sudah lumayan seperti wisata kulinernya ataupun pantainya juga bermacam-macam kan, dari pasir putih sampai ke pantai panjangnya. Apakah ada daya tarik tersendiri yang Mbak dapatkan yang bisa Mbak share ke teman-teman lain supaya wisata Kota Bengkulu ini bisa menjadi wisata favorit untuk pengunjung dari luar? Daya tariknya Mbak? Daya tariknya. Sebenarnya kalau daya tarik dari provinsi wisata di Provinsi Bengkulu termasuk pantai tadi itu juga menarik, apalagi Pantai Panjang itu kan pantai terpanjang di Indonesia ya. Nah, cuman mungkin beberapa hal yang memang kayak penataannya itu belum secara menarik. Tapi kalau kita, apalagi anak-anak muda yang punya motivasi kreatif, bisa itu menariknya lewat sosial media atau segala macam. Karena dari kita juga sih, kalau ngandelin pemerintah kadang nggak sesuai ekspektasi ya. Berarti sejauh ini dari penataan pemerintah masih kurang ya Mbak? Kalau penataan pemerintah kok katanya sih sudah, tapi kalau kita lihat beberapa hal masih kurang, apalagi kalau kita lihat salah satunya juru parkir. Itu salah satu contoh yang jujur setiap satu tempat itu bisa narik berapa, itu juga salah satu penataan yang mengganggu.
Apakah ada saran yang bisa Mbak berikan untuk masyarakat atau untuk pemerintah khususnya terkait wisata ini, Mbak? Sarannya sih bisa lebih baik lagi, karena kalau dari tempat wisata kita itu kan kalau bisa lebih maju kayak Bali, itu lebih hebat sebenarnya. Apalagi kayak tempat wisata itu terlalu matok, misalnya kita duduk aja bayar, kita sekali itu aja bayar. Seharusnya ada dari pemerintah itu salah satunya anjuran kepada masyarakat atau pelatihan terhadap UMKM sekitar yang bekerja sama di sekitar Pantai Panjang ataupun wisatawan lainnya. Destinasi selanjutnya yang harus kamu kunjungi di Kota Bengkulu adalah Benteng Marlborough. Benteng Marlborough ini adalah benteng peninggalan Inggris di Kota Bengkulu. Benteng ini didirikan di atas bukit buatan menghadap ke arah Kota Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia. Benteng ini sendiri terletak sangat strategis, yakni di tepi Pantai Tapak Padri, Kota Bengkulu. Baiklah pemirsa, sekian informasi yang bisa kami berikan pada saat ini. Saya Primayanti Manalu, pamit undur diri, sampai bertemu di minggu depan. Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu memiliki tempat wisata yang komplit. Pelancong dapat menikmati keindahan alam sekaligus menyaksikan bangunan bersejarah. Kekayaan budaya di bumi Refleksia juga menjadi suguhan yang sayang untuk dilewatkan. Pengunjung juga bisa menikmati gulungan dan debur ombak samudra, menikmati senja sambil menyeruput segarnya es kelapa, dan menunggu matahari tenggelam di pinggir pantai. Berada di pesisir barat Sumatera, Pantai Panjang menghadap langsung ke Samudra Hindia sebagai salah satu destinasi terbesar di Kota Bengkulu.